wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Nurdianti. Saya guru PAI di SMP IT Al-Muqaddas Cirebon, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan tema meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Berikut praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soban khair. Soban nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah imana bil khair. Alhamdulillah, pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan alhamdulillah kita juga bisa bertemu di pertemuan yang kali ini dengan sehat walafiat. Iya. Dan tentunya semangat ya. Oke anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa supaya pertemuan kali ini berkah. Maka untuk ketua kelas dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa ijazatil jahri wa ijadiddin. Ya, terima kasih Alimum kita. Untuk selanjutnya absen terlebih dahulu ya, sudah absen yang hadir hadirnya. Tazkiyah Zeba, Alimum kita, Fadia Dwi, Anggrek Zuhairo, Zahratul Fashu, Fatimah Zahra, Nabila Suci, Najwa Zikrina, Selvina, Siti Nurul, Aira Deba, Fatimah Zahra, Putri Rahdana, Deswinta. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Kita budaya positif dulu dengan membaca surat pendek. Sekarang kita membaca surat Al-Qari'ah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibal
kita belajar tentang beriman kepada Rasul. Nah, sekarang kita akan belajar beriman kepada hari akhir sesuai dengan surat pendek yang tadi kita baca. Sebelumnya di sini saya akan membagikan asesmen diagnostiknya, yaitu kayak pretest. Jadi nanti Ustazah biar tahu gaya belajar masing-masing setiap individu. Ustazah bagi asesmen diagnostik, silakan dikerjakan ya. Baik ya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pembelajaran PBL. Jadi nanti kita memakai model pembelajaran PBL ya, problem based learning. Peserta didik mampu menganalisis konsep beriman kepada hari akhir dengan benar. Jadi nanti kita menganalisis konsep beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, untuk penilaiannya, nanti di sini ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikap spiritualnya nanti ada penilaian diri ya, nanti ada penilaian diri. Kemudian sikap sosial itu ada penilaian antar teman. Kemudian pengetahuan itu ada tes ya, tes tulis gitu ya, tes uraian. Yang terakhir keterampilan itu ada performance dari diskusinya ya. Kemudian langkah pembelajaran kita hari ini, nanti ada orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kita akan menganalisis masalah ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Kita buat kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang tadi kita kerjakan ya. Kemudian membimbing penyelidikan individual maupun kelompok itu membuat karya yang kemudian atau menganalisis masalahnya gitu. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil itu dengan presentasi gitu ya. Dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita evaluasi dari hasil pemecahan masalahnya. Itu untuk langkah kita pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa seorang muslim harus meyakini dan beriman kepada hari akhir? Ya, pertanyaannya, mengapa seorang muslim harus meyakini dan beriman kepada hari akhir? Najwa ya? Diperbesar kedengaran nggak? Tidak. Karena meyakini hari akhir itu berarti meyakini adanya Allah, termasuk rukun iman ya. Termasuk rukun iman yang keberapa, Anggrek? Hari beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang ke-5. Rukun iman yang ke-5 ya. Betul apa salah? Betul ya. Tepuk tangan buat Anggrek. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak meyakini dan beriman kepada hari akhir? Kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak meyakini adanya hari akhir, enggak, Putri Raihana? Mendapatkan azab dari Allah karena kita tidak beriman gitu ya. Karena kita tidak beriman kepada Allah, kita mendapatkan azab gitu, azab dari Allah. Kemudian enggak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika tidak beriman kepada hari akhir? Mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa, mendapatkan azab. Terus apa lagi? Tidak percaya itu berarti gimana? Musyrik. Ya, musyrik, kafir karena tidak percaya atau tidak beriman ya, mengimani hari akhir. Nah, coba lihat di sini ada gambar.
Kiamat kubro itu musibah yang besar gitu ya, hancurnya dunia. Kalau kiamat kubro itu kematian atau bencana alam gitu ya, bencana alam yang tidak mengakibatkan bencana yang besar gitu ya, kayak banjir gitu ya. Tepuk tangan buat kalian. Nanti di sini kita akan menganalisis ya, menganalisis permasalahan yang ada pada beriman pada hari akhir. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat kelompok 3 kelompok ya, berdasarkan dari asesmen diagnostik yang tadi dikerjakan. Ada 3 kelompok. Nanti kelompok pertama membahas tentang LKPD, lembar kerja peserta didik ya, tentang permasalahan tentang makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua itu LKPD tentang macam-macam kiamat. Yang ketiga, kelompok 3 itu LKPD tentang nama-nama hari akhir. Nah, setelah itu dianalisis bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dengan beriman kepada hari akhir, kita menjauhi maksiat, ya kan? Menjauhi maksiat, kita siap-siap untuk menghadapi hari akhir, selalu berhati-hati, semakin meningkatkan keimanan gitu ya. Kemudian bagaimana relevansinya? Gitu, relevansinya dengan mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir, ya otomatis kita akan mengakhiri kebiasaan buruk yang sering kita perbuat. Ya misalkan anggrek dulunya sering mencontek gitu ya. Sering mencontek, dengan dia beriman kepada hari akhir, dia percaya adanya hari akhir, dia sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan buruk mencontek itu. Paham ya? Mangga sekarang kita akan berkelompok ya. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ya, enggak. Baik anak-anak, perhatikan di sini ada 3 kelompok ya. 3 kelompok sesuai dengan hasil dari asesmen diagnostik yang tadi kerjakan. Untuk kelompok 1 ya, di sini nanti kita akan membahas tentang permasalahan makna beriman kepada hari akhir ya. Untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 nanti permasalahan tentang macam-macam kiamat, dan untuk yang kelompok 3 nanti tentang permasalahan nama-nama hari akhir. Nah, dari tema tersebut nanti dikaitkan dengan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu tentang relevansinya dengan mengakhiri kebiasaan buruk. Itu 2 poin yang terpentingnya ya. Sini kita membahas permasalahannya, kemudian dikaitkan dengan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya ya. LKPD untuk setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, enggak. Dikerjakan ya. Nah, oke, kita sedikit dahulu ya. Ya. Untuk pertemuan kali ini. Step 1, step 2, step 3, step 4,
Mangga, barangkali ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 1 pada kelompok 1. Dari kelompok 2 atau 3. Ya, saya. Mengapa Allah menciptakan hari kiamat hari akhir? Agar Allah itu beriman. Dan supaya orang-orang yang tidak beriman mendapatkan balasan seperti itu. Hei, terima kasih untuk saudari Email dan Alwin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok baik ya. Selanjutnya yaitu kelompok 2 tentang macam-macam hari kiamat. Ya, maka kelompok 2 sudah disilakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hari kiamat. Ya, Tentang macam-macam hari kiamat. Ada yang tahu macam-macam hari kiamat ada berapa? 2. Ada yang tahu? Sebutkan. Ya, Ya, macam-macam hari kiamat itu ada 2 macam-macam. Hari kiamat kubra dan hari kiamat sugra. Ada yang tahu hari kiamat sugra itu apa? orang meninggal. Ya, Kalau kiamat kubra, hari kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa seperti sholatnya manusia. Kalau kiamat kubra, kiamat besar itu berarti dengan dimulainya tiupan trompet fil serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya yaitu hari kiamat. Terus ada tanda-tandanya juga. Yang pertama turunnya Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Yang kedua lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang ketiga masa atau waktu terasa amat pendek. Yang keempat musim dajjal. Yang kelima matahari terbenam di sebelah barat. Yang keenam harapannya keridhaan dan Di sini ada dalil tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat adalah bagaikan 2 jari ini. Beliau pun berisyarat dengan jari tengah dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Silakan. Kami Saya. Kenapa hari kiamat dibagi macam-macam? nanti dulu ulangi ya, maksudnya ngomong. Oh, Ya. 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 Oke, selanjutnya yaitu tanggapan atau pertanyaan ya dari kelompok 1 dengan kelompok 3. Mangga yang akan bertanya kepada kelompok 2. Kenapa hari kiamat dibagi menjadi 2? Kalau misalkan Allah berkehendak terjadi ya kenapa nggak langsung begini? Ya, Tidak membedakan. ada persiapan. Hari kiamat surah itu untuk manusia mempersiapkan diri. Sebagai pertanda bahwasanya kiamat kubra itu akan terjadi lebih dekat kemudian. Mas, ya, seperti itu.
besar, memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, yang memizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yang terakhir, surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya itu pertanyaan ya. Pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk bertanya kepada kelompok 3. Maka barangkali ada yang mau bertanya. Apa itu hari keribuan? Apa itu hari keributan? Hari keributan itu hari pada masyar. Ya, ribut kan? Oh, gitu. Iya, ribut. Terus ada lagi? Berarti hari yang lainnya nggak ribut. Ya, benar. Tidak apa lagi? Ini Kan sendiri ya. Apakah Anda tahu? Memang kalau hari yang lainnya nggak ribut, apakah Anda tahu? yang bekerja ya. Sebutkan nama-nama harinya. Namanya. Ada yang usul. Saya akan memberikan penguatan ya. Tadi ada pertanyaan, mengapa Allah itu menciptakan hari akhir? Mengapa Allah itu menciptakan kiamat sugro, kiamat kubro? Kalau Allah berkehendak sekarang ya pasti akan terjadi sekarang. Nah, untuk semua yang ada di sini ya, manusia, entah itu makhluk, mungkin syaitan, jin, juga jin ya, semua makhluk yang ada di dunia ini itu makhluk yang fana, tidak ada yang fana sekali itu Allah. Jadi bumi ini pun akan hancur. Oleh karena itu kita harus bersiap siap. Kapan datang hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita hanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, selanjutnya tahapan selanjutnya ya, yaitu tentang evaluasi, refleksi dan penguatan. Kira-kira apa sih yang menarik gitu ya? Apa yang menarik dari pertemuan kali ini? Kemudian apa yang didapat dari pertemuan kali ini? Gitu. Kita akan melakukan refleksi, evaluasi dari pertemuan kali ini. Mangga dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1, apa yang menarik? Apa yang didapat? Yang menarik dari kegiatan kali ini? Yang menarik dari kegiatan kali ini karena kita belajarnya sambil berkelompok. Kalau misalnya kita belajar sendiri kan bosan. Jadi kalau misalnya kita berkelompok sambil bercanda-canda, menurut kelompok 1, menurut Anggrek, belajar dengan kelompok itu lebih enjoy, lebih menarik gitu ya daripada kalau belajar sendiri.
yang akan menyampaikan kesimpulannya? Angkat tangan. Oh, enggak? Kita jadi lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah karena kita tahu kalau beriman kepada hari itu penting dan kita bisa menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Ya. Tepuk tangan. Ya, betul sekali ya. Dengan kita belajar tentang beriman kepada hari akhir, maka